Nah, untuk teman-teman nih yang mau berkarya di YouTube, pertama kalau mau bikin YouTube itu sebelum jadi YouTuber katanya pernah jadi anak pang. ini bukan buka aib, Iya. tapi buat pelajaran untuk anak-anak lainnya. Oke. Di Madinah jual cetak anak-anak. Cetak apa? Cetak anak-anak. Tapi YouTube ini bakal kamu tinggalin atau tetap akan konten? Bro, pernah ada titik terendah apa bro selama kamu hidup? Ada acara bahkan lihat di story itu saya nggak diundang itu. Jadi itu dibuat pelajaran. Oh, ternyata orang ini yang ngajak saya ketika saya ada, orang ini ngajak saya ketika nggak ada. Bahkan saya mau cerita Kak, ini bukan Ya, boleh. bukan ngebuka aib keluarga sendiri. Ini pelajaran Isi hati lah. buat Pelajaran. teman-teman di rumah. Betul. Kelamaan mereka pisah. Saya mikir gimana ya? Udahlah, pisah aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata Waalaikumsalam. Emi Taba, YouTuber prank pertama di Madura. Asik. Bener, YouTuber prank ya? YouTuber prank cuman mungkin belum yang pertama. Oh, bukan yang pertama. Ada Tapi yang berarti sebelumnya? meledak insya Allah saya. Kalau belum tahu kalian harus subscribe channelnya beliau ya. Ya, apa channelnya bosku? Emi Taba. Emi Taba, nanti ada di deskripsi linknya. Siap. Bosku, lama gak tampil, gak muncul ya? Bener. Duh, kenapa? Sibuk apa gimana? Bukan sih buka. Cuman itu dari hati. Oke, dari hati. Dari hati? Nah, kalau konten itu kalau bukan dari hati gak bakalan meledak. Betul. Seperti itu. Oke. Sebelum kita bahas yang lebih dalam lagi, mungkin teman-teman atau subscribernya Kak Emi belum tahu nama aslinya Emi. Nama asli. Ya, ada siapa? Emi. Kan keren banget ya anak Madura, Emi Taba. Oh, Emi keren. Taba. Nama aslin bos. Nama aslinya itu Muhammad Huzaimi Rustam. Oh, lebih keren lagi berarti nama aslinya. Sorry, siapa? Muhammad Huzaimi Rustam. Itu di KTP ya? KTP. Dan itu kiai setempat yang ngasih. Kok bisa Emi Taba? Ceritanya itu Mana dulu, ceritanya itu? waktu di kapal dulu. Oke. Dulu itu Kak, saya di kapal laut. Dari rumah itu saya belajarnya bahasa Inggris. Cuman pas di tempat kapal itu, kapalnya kapal Cina. Semua anggota itu kapal orang Cina. Cuman yang Indonesia itu ada 8 orang. Akhirnya di pertengah perjalanan itu saya kepikiran gimana channel saya waktu di Madura. Jadi saya itu kepikiran bikin channel lagi. Berhubung kapalnya kapal Cina, kan kalau orang Cina saya lihat itu film Sung Gokong. Kan kalau Sung Gokong itu biksunya Amitabha. Wah, sesimpel itu ya. Iya, jadi saya kepikiran nama saya Emi. Kalau di film Sung Gokong itu Ami. Jadi saya bikin kepikiran Emi Taba. Emi Taba. Tapi Taba itu ada singkatannya. Apa itu singkatannya? Singkatannya itu Tanah Merah Bangkalan. Oh, Seperti masuk. itu. Berarti Iya. terinspirasi dari Cina, tapi ada artinya. Ada artinya. Saya lahir di Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan. Aslinya ya, asli orang sana berarti ya. Bener. Oke, berapa saudara? Saudara saya itu 2. Kamu yang tertua atau? Tertua. Oh, adik, punya adik? Ada. Cowok, cewek? Cewek. Cowok. Belum nikah? Belum. Masih sekitar selisih 3 tahun sama saya. Oh, masih muda lah. Umur berapa bosku? Kalau boleh tahu. Mungkin banyak yang nggak percaya. 9 berapa? Saya itu 95. 95 sekitar 29. 29. Juli ini masuk 30.
Oh, Kak Emi berarti Iya. aku panggilnya. Sampean sendiri umur 98. 98. Oh, selisih 3 tahun. Iya, tapi muka kita hampir sama ya. Hampir sama. Bahkan ya, kalau teman-teman main ke rumah ketemu adik saya, teman-teman saya tuh gak percaya kalau itu adik saya. Taunya kakak saya. Karena mukanya lebih tua adik saya, seperti itu. Lebih berisi juga adiknya. Oh, begitu. Nah, untuk pendidikan terakhir Emi. Pendidikan terakhir saya SMA 1. SMA 1 Bangkalan. Tanah Merah. Kok ada rank penter ya Bangkalan, SMA 1 Bangkalan. Iya, saya kan itu suka ngeprank. Jadi kalau ada orang nanya-nanya, lulusan apa? SMA 1. Oh, SMA 1 Bangkalan. Oh. SMA 1 Tanah Merah. Tanah Merah ternyata, guys. Ternyata itu MA Tanah Merah Madrasah Aliyah. Di Masjid Tanah Merah Timur Pasar itu. Keren. Nggak kuliah? Untuk kuliah enggak. Emang nggak mau kuliah atau emang pengen kuliah tapi nggak sempet atau gimana? Ada ceritanya. Ceritanya itu waktu SMP saya itu masuk jarang-jarang lah. Setelah MA, berhubung kepala sekolahnya masih ada ikatan saudara, jadi kebalikannya murid-murid normal. Gimana? Murid normal masuk 1 minggu 6 hari. Saya 1 minggu 1 kali masuknya. Keren. Jadi ya seperti itulah, masuk selama 1 bulan 4 kali masuk. Oke. Seperti Tapi kok lulus? Lulus ya mungkin karena takdir lah. Takdir. Seperti itu. Status gimana sekarang? Sekarang alhamdulillah sudah tunangan. Alhamdulillah. Target nikah ada? Target nikah ada, cuman saya nunggu keberangkatan. Keberangkatan untuk berlayar. Berlayar lagi. Karena saya targetnya itu nggak mau merepotkan orang tua. Mau modal dari usaha sendiri, seperti itu. YouTube-nya gimana? Berarti YouTube itu banyak yang mempertanyakan dan menyayangkan. Kenapa kok nggak dilanjut? Eman loh, gampang di YouTube, seperti itu. Cuman ya kenyataannya kalau menurut saya pribadi, kalau bukan dari hati sendiri itu gak bakalan meledak. Contoh dari hati itu gimana sih? Contoh dari hati itu dulu waktu saya lagi kalau Cak Maduranya ceng-kencengnya. Dari ceng-kencengnya dulu saya itu seminggu sampai 2 sampai 3 kali untuk menguploadnya. Tapi untuk sekarang bahkan udah berbulan-bulan nggak ngupload. Karena itu nggak kenceng. Kalau bukan dari hati itu nggak bakalan meledak. Sekarang dulu waktu bikin sedikit-sedikit konten. Untuk 1 minggu itu saya minimal 100.000 penonton 1 minggu. 1 minggu. Itu lagi marak-maraknya YouTube ya. Dan lagi marak-maraknya konten prank. Betul. Atta jadi gembel itu kan lagi tahun-tahun itu kan ya? Iya, betul. Oke. Nah, sebelum ke YouTube, pekerjaan Emi Taba yang mungkin orang lain nggak tahu ini apa? Sebelum kan dengar-dengar pernah berlayar juga. Sebelum berlayar itu Kak, saya sudah masuk ke dunia YouTube. Cuman kontennya konten karapan sapi. Karapan sapi itu saya ya lumayan lah 5.000 ke atas untuk view-nya. Ada bahkan sampai 200. Setelah pulang setelah itu saya berangkat berlayar. Saya nggak tahu peraturan YouTube terbaru itu seperti apa. Jadi saya coba cari untuk masuk ke akun YouTube aku yang dulu itu. Sampai saya ke Surabaya. Gimana caranya masuk ke akun YouTube aku yang dulu, seperti itu. Ternyata saya keliling Surabaya gak bisa. Akhirnya buat coba bikin YouTube lagi, akun YouTube lagi. Terus setelah itu saya nggak tahu pertamanya seperti apa YouTube, asal ngupload aja. Nah, setelah pertama saya bikin di lampu merah itu meledak. Itu udah monetize?
Belum. belum monetes. Akhirnya saya bikin nyampe ratusan ribu, alhamdulillah sudah dimonetes. Nggak sampai 1 tahun itu. Oh, keren. Sudah dimonetes. Nah, untuk teman-teman nih yang mau berkarya di YouTube, pertama kalau mau bikin YouTube itu kalian bikin konten yang campuran dulu. Oke. Contohnya entah podcast, entah itu kuliner, entah vlog, atau konten-konten lainnya, perfilman. Nah, kalian lihat dulu konten yang paling rame itu apa. Sampai trennya berarti ya. Tembus sampai ribuan lah. Nah, umpama konten di perfilman, perfilman meledak, itu lanjut bikin perfilman terus. Oke. Saya yakin itu bahkan meledak. Sebelum jadi YouTuber katanya pernah jadi anak pang. Itu pertama dulu, Kak. Oh, mana itu anak pang? Berarti ada di lampu merah. Benar. Hah? Oh, serius? Serius. Pernah? Pernah. Bahkan lampu merah Tangkel. Untuk pertama kali pengamen yang di sana itu ada 3 orang. Siapa itu? Legendnya itu? Legendnya saya. Pertama itu ada 2 anak orang. Eko sama Ropik. Eko itu orang Sumeneb dan Ropik itu orang Bangkalan. Nah, mereka dulu yang ngamen. Kebetulan saya ke rumah yang di Bangkalan, Kak. Di rumah Bangkalan itu saya mikir, kalau ke rumah Bangkalan saya pasti dikasih uang saku lah. Dapat 100.000. Itu pamitnya gimana ke orang tua? Mau? Enggak pamit. Nah, cuman dari diri sendiri aja. Setelah itu dapatlah 100.000. Harga kentrung waktu itu 8.000. 80.000. Belilah saya kentrung. Nah, berawal dari PD. Saya ke lampu merah, sok kenal lah sama anak 2 itu. Namanya siapa? Sendiri kamu berarti? Sendiri dari Tanah Merah. Waktu itu saya kelas 2 SMA. Datang ke lampu merah, kenalan, akhirnya kenal, ngamen-ngamen bareng. Pas kebetulan ada tante saya yang dari Bangkalan mau ke Surabaya. Oh, ketemulah. Ketemu di lampu merah yang arah ke Surabaya itu. Saya ngamen, dikeluarin duit 10.000. Tumben-tumben ya orang ngasih duit 10.000. Alhamdulillah saya tetap ngamen. Pas diambil, kacanya diturunin. Oh, ternyata kamu kemarin minta uang cuman dibuat beli gitar buat ngamen. Akhirnya saya malu, larilah saya itu. Rambut gini, Bos? Rambut gini dulu. Pang. Itu waktu SMA, Kak. Setelah itu lama-lama ada dari Radar Madura main ke lampu merah. Main lampu merah, diwawancarain sekolahnya, terus uangnya buat apa gitu. Itu kamu yang wawancara? Iya, kepala sekolah saya tahu, dipanggil saya. Terus kamu itu bawa-bawa nama sekolah ini itu. Akhirnya saya dihukum. Rambut pang saya dipotong. Dipotongnya itu dibikin tingkat, Kak. Kan rambut gini. Di sini dibiarin, di sini dipotong, sini biarin, di sini potong. Ininya kayak tingkat gitu. Marah? Siapa? Kamu? Enggak, emang kesalahan saya. Sadar lah ya. Terus akhirnya dibotakin gitu. Selama jadi anak pang, Bro, sulitnya apa, Bro? Kan bukan sulitnya sih. Dari mana itu kok kamu pengen? Kan jadi anak jalanan itu pikiran apa itu, Bro? Kan kalau kamu bukan susah makan kan? Iya kan? Itu ya, ini bukan buka aib, tapi buat pelajaran untuk anak-anak lainnya. Awalnya itu dulu karena broken home. Orang tua sempat pisah. Lantarannya di situ. Sempat pisah, akhirnya saya seperti terlantar lah. Kan saya itu, Kak, dari bayi pertama lahir sampai dewasa itu nggak pernah bareng orang tua. Saya lahir langsung diminta sama kakek saya yang di Tanah Merah itu untuk istilahnya dimong lah. Nah, sampai SD kelas 5 saya diminta sama tante saya tadi itu yang ngasih uang 100.000
buat diasuh. Akhirnya saya kelas 5 sama kelas 6 ke Bangkalan. Setelah itu balik lagi ke nenek saya. Nggak pernah ngerasain kasih sayang orang tua seperti itu. Tapi orang tua kandung bapak ibu masih itu ada semua. Enggak, maksudnya selalu ngirim nggak waktu itu? Masih selalu ngirim. Selalu ngirim. Tapi kan kalau menurut saya pribadi, uang itu nggak berarti. Kasih sayang orang tua itu yang nomor satu. Ya, seperti itu. Umur segitu kan kamu lagi butuh-butuhnya kasih sayang dari orang tua. Akhirnya kamu nggak diperhatikan. Bukan salah pergaulan berarti ya? Bukan salah pergaulan. Tapi pengen dari hati sendiri. Seperti itu. Jadi anak pang. Terinspirasi dari mana? Penonton film apa gimana? Apa? Jadi anak pang. Jadi anak pang ya itu kan karena broken home, kurang kasih sayang, akhirnya saya terjun ke dunia pang. Teman-teman saya itu ngerangkul. Oh, kamu dapat kasih sayang itu lebih dari orang tua, dari persaudaraan seperti itu. Aku nangkep itu. Tidur di jalan ngerasain? Bukan hanya tidur di jalan, kita makan aja, ngamen kan otomatis dapat uang. Iya. Cuman kalau di dunia perpangan itu yang apa? Seperti garis keras lah kalau istilahnya. Makan pun kita ke warung lesehan, kan ada lebihan orang yang nggak makan, nggak dihabisin, dibuang ke tempat sampah, kita pungut itu dimakan. Padahal kita punya duit buat beli nasi yang baru. Tapi kenapa anak pang memilih untuk makan makanan sisa? Saya nggak tahu alasannya itu seperti apa. Cuman teman-teman saya itu seperti itu, yang sudah. Dan kamu juga makan? Saya ikutan makan demi menghargai teman-teman saya. Di Tanah Merah itu saya pernah ngamen. Ayo, ini ada uang lebih, kita beli makan. Udah, jangan beli makan, ikutin. Saya ngikutin di belakang. Akhirnya mereka itu ngambil di sampah. Ada lebih nasi, ikan, itu yang kita makan. Sorry bro. Ya. Kan kebanyakan orang itu mikirnya anak pang itu suka ngalaan, nyambuan. Enggak ya berarti? Alhamdulillahnya waktu itu teman-teman saya jiwa pangnya itu emang pang beneran. Pang beneran itu emang kita dari istilah rokok keseharian emang dari hasil dari ngamen itu. Cuman saya dengar dulu itu ada waktu saya sudah pergi dari lampu merah Tangkel itu, anak-anak ngamen gak dikasih, akhirnya pakai obeng itu baretin mobil itu. Itu yang salah ya? Yang salah seperti itu. Oke. Sebenarnya pang itu nggak anarkis, gak arogan, yang asli loh. Cuman yang ikut-ikutan itu, yang baru-baru belajar di dunia pang. Itu gak mandi bener ya berarti ya? Kalau masalah nggak mandi, bener gak? Sorry nih ya, bukannya aku memandang sebelah mata, tapi emang looknya emang seperti itu, Tretan. Kebanyakan teman-teman saya itu yang dari luar emang nggak mandi kak. Cuman saya nggak sendiri, kalau gerah dikit aja udah ngerasa nggak nyaman. Saya pribadi loh ya mandi. Katanya tapi kalau teman saya kalau bersih nggak ditemenin katanya. Ada sebagian seperti itu. Ada loh, aku nggak ngarang ini. Mun bersih loh ke kancah. Iya seperti itu kak. Cuman ya gimana? Risih kalau saya pribadi risih. Cuman ada teman saya sampai 1 minggu, 2 minggu itu gak mandi, bahkan berbulan-bulan. Saya sendiri yang ada di sebelahnya, mohon maaf, apakah? Oh iya, selesai sebulan. Enggak, soalnya gini, aku kenapa nanya kok gak mandi? Karena di Bangkalan ini kan banyak sungai, ya kan? Banyak air, itu kenapa nggak mandi di sungai atau apa gitu? Pernah paling jauh ngamen di mana? Kalau saya itu ke Malang. Pernah sampai ke Malang? Itu, iya. Itu pun kita nggak pakai ongkos biaya berpemberangkatan nggak. Oke. Naik apa? Ngandelin ke truk. Kebanyakan sama kayak truk, pickup gitu kak. Nah, itu cara memberhentikan itu kan
gini-gini kan anak pang itu biasanya kan. Kalau saya dulu ya di lampu merah. Oh. Itu pamitnya baik-baik, Kak. Mau kemana? Mau ke Sidoarjo, ikut, nanti Sidoarjo pindah lagi. Kalau sekarang kan, mohon maaf, arogan, di pinggir jalan nggak di lampu merah berhentiin sampai ada yang kelindes gitu. Ya. Iya sih itu. Berarti anak pang yang baik itu izinnya juga baik-baik kalau mau numpang ya. Oke. Sampai ke Malang nggak dicariin bosku sama kakek yang ngerawat dari kecil. Kalau orang tua kan jauh. Pernah dulu waktu, kalau kakek itu saya sudah jadi anak pang udah nggak ada umur. Jadi saya bareng orang tua. Setelah itu pernah kejadian itu saya 1 minggu nggak pulang ke rumah. Pas pulang ke rumah dibilangin sama orang tua. Kemana aja 1 minggu gak pulang-pulang. Ayam aja kalau maghrib pulang ke rumah. Kamu sampai 1 minggu gak pulang ke rumah. Seperti itu, Kak. Aku pernah lagi digituin sama almarhum nenek. Mulai cong, ajem be mulai mon maghrib. Mar kok aku ajem ya bago. Kok aku lagar ajem ya. Tak gituin, saking bandelnya ya waktu itu ya. Zaman-zaman masa-masa puber. Oke. Terus kenapa kamu memilih jadi konten kreator itu langsung ngambil prank? Prank ini penuh resiko loh bro. Iya benar. Karena di Madura ini nggak seperti kota lain yang menerima konten prank. Konten prank seperti itu. Kenapa kamu milih jadi konten kreator prank? Jadi ceritanya nggak tahu ya, mungkin di hidup saya nggak tahu ngejelasannya. Cuman di hidup saya itu Kak, kalau nggak ngerjain orang nggak ada kebahagiaan. Seperti itu. Jadi jahil lah orangnya, ngerjain orang, tetangga inilah. Jadi seperti itu. Mungkin kalau bukan dari hobi, kalau dari kebiasaan nggak mungkin seperti ini. Makanya kamu milih prank. Prank. Saya itu pengen lihat reaksinya orang itu seperti apa waktu di prank. Nggak takut bos? Ada kan orang nggak selamanya suka di prank. Ada yang marah itu. Kamu memikirkan resikonya dulu atau? Saya memikirkan dulu Kak. Pertamanya yang saya lihat itu dari si target. Saya lihat dulu. Targetnya ini bakalan marah apa enggak. Kalau sampai saya lihat, oh kayaknya ini marah, nggak saya lanjutin. Oke. Kalau ini targetnya aman, saya lanjutin. Seperti itu. Pernah konten prank di mana yang paling parah mungkin? Di daerah mana? Terakhir itu di kampung sendiri. Kamu apain itu? Pernah tahu itu konten saya yang mau jual anak kecil? Pernah lewat. Oh iya. Jualan maksudnya anak-anak. Itu saya bikin saya kaget, deg-degan, jujur seperti. Buat ke bapak nih Yong, yang gitu ya. Awalnya saya gini. Saya mau bikin konten settingan. Settingan anak-anak kecil. Ayo Cong, nanti kamu bikin, aku mau jual kepala kamu, nanti reaksinya kamu kaget kayak ketakutan. Tapi waktu itu anak-anak gak ada yang ini, enggak. Bukan enggak Kak, maksudnya diajak kompromi itu nggak bisa. Bukan maunya mau, cuman nggak bisa dari ekspresinya. Oh kayaknya konten ini nggak bakalan meledak karena ketahuan kayak settingan. Oke. Akhirnya saya ngajak lah keponakan saya jalan-jalan ke sungai. Waktu itu kalau sungai lagi rame-rame anak. Lagi rame-ramenya bocil ya? Iya. Jadi ada anak 2. Saya lewat. Oh, itu kayaknya korban. Jadi akhirnya pertama itu keponakan saya disuruh nyamperin ke sana. Ayo ikut saya. Kemana? Itu ikut siapa? Kakak saya. Nah, akhirnya saya datang. Dong. Pertama itu saya lihat kondisinya. Oh, anak itu masih mandi,
pakai baju sama nuntun sepeda. Nanti kalau sudah nuntun sepeda saya langsung hajar. Akhirnya saya tungguin, pas nuntun sepeda saya bilang, "Dek, di sini pertama terobes deh," bilang gitu. Iya, ayo bilang gitu korbannya. Iya, aku lihat itu. Setelah itu, gimana ya, lupa, pokoknya intinya itu Kak. Di Madinah jual cetak kena kana. Cetak apa? Cetak kena kana, seperti itu. Langsung dari raut wajahnya saya ketakutan. Terus saya bilang, "Ayo, lo tahu kok Kak," bilang gitu. "Ayo hedeh bingkok sih aja." Pertama nggak dipegang sama saya. "Enggak," bilang gitu. Terus pas dipegang, "Enggak," langsung kabur itu, kabur. Sandalnya satu ketinggalan. Habis itu aku anak itu kabur sambil bilang, "Tak bilang sama masku Fatih," bilang gitu. Nah, di timur itu ada orang mandi, saya kira orang tuanya. Langsung saya teriak, enggak, saya cuma bikin video." Di situ saya deg-degan, takut. Itu pun saya mau ngupload, masih kepikiran, ini saya upload apa enggak, apa bakalan orang tuanya nyamperin ke aku apa enggak ya. Nah, sebelum diupload itu saya tanya ke tetangganya, "Kenal sama ini, anak ini?" "Iya, kenal Kak." "Ya remeh ya mun bingkok ya upload video nang." Akhirnya lo tahu bilang, akhirnya saya nekat diupload. Pas kakaknya itu nge-DM lewat TikTok. Terus gimana bilangnya? "Kak, minta tolong video adik saya itu dihapus." Nah gitu. Akhirnya saya diemin, nggak dihapus. Banyak itu komentar-komentar ngancurin mental anak-anak. Iyalah, lebih biasa digoreng. Netizen apapun itu kan digoreng. Emang seperti itu netizen. Pro dan kontra ada ya. Lebih biasa. Pernah juga ngonten prank di alun-alun. Itu di lampu merah joget-joget. Idenya siapa itu? Pertama itu saya juga mau klarifikasi di sini. Oke. Saya dibilang sama para netizen itu niru kontennya ini, niru kontennya ini. Itu waktu kontennya siapa? Romi Rafael sama nggak tahu, saya lupa itu namanya. Padahal saya nggak nyontek itu. Cuman saya lihat di TikTok pas di taman itu konten joget SpongeBob itu. Saya terinspirasinya seperti itu. Itu di taman. Saya coba di lampu merah. Pertama itu langsung meledak Kak. Langsung meledak. Saya langsung saya konten itu terus di lampu merah. Joget-joget kan joget. Di lampu merah. Terus? Ya akhirnya meledak ya, saingan antara 3 orang itu, saya, Romi, sama Ramdhani Eka. Itu YouTuber juga? YouTuber, cuma dari luar. Oh, ya nggak apa-apa. Dari Jawa Barat. Seperti itu. Katanya juga pernah prank ngelempar bom mainan. Oh, itu Kak Yus. Gimana? Jadi kan pertama dulu waktu saya masih aktif di YouTube, Kak Yus itu pernah sekali ngajak saya bikin konten. Ya udah, ayo Kak Yus bilang gitu. Kontennya itu konten gimana Kak? Saya dandan seperti orang Arab, pakai jubah, pakai sorban gitu. Saya pegang tas. Di dalam itu ada salon kecil. Salon kecil dikasih musik yang kayak bunyi bom itu Kak. Oke. Menit itu ya. Menitan. Timer. Nah, setelah cari-cari korban, itu bilang gitu. Akhirnya saya lihat dulu korbannya. Kayaknya itu jangan Kak Yus. Itu bakalan kayak marah gitu. Ya wis lo berapa? Lanjut ayo, seperti itu. Ya udah, kalau emang maunya seperti itu lanjut. Saya udah ambil di situ, saya sebagai kameramen ambil posisi lah sekiranya gak ketahuan sama korban. Akhirnya
Si Yus itu ada di sebelahnya cewek itu, kayak ibu-ibu lah. Setelah itu dibunyikan, langsung dilempar ke cewek itu, ke target ini ya, ke target. Tit, awas bom, bilang gitu Yus. Akhirnya untungnya Kak, waktu itu jalannya sepi, nggak ada motor, nggak ada mobil. Ibu itu lari ke tengah jalan. Duh, saya kaget. Sampai gemeter saya yang megang kamera. Takut kenapa-kenapa. Akhirnya setelah itu nyamperin lah cewek itu ke Ius. Hapus itu video. Kalau nggak dihapus, saya bakal lapor ke polisi, seperti itu. Akhirnya nggak jadilah konten itu diupload. Oh. Penuh resiko ya? Resiko. Oke. Pernah ngeprank, pernah ini. Kamu kontennya ini bosku, lengkap. Iya. Ada prank, ada ini. Ada film juga. Film juga. Untuk ada film juga di kontenmu. Film apa itu? Film ada. Untuk film nggak, saya pernah upload di YouTube. Cuman nggak meledak. Kenapa yang bikin nggak meledak? Bikinnya nggak meledak itu karena channel saya itu konsisten di konten prank. Oh. Jadi seperti saya yang bilang awal tadi, kalau konten yang meledak itu harus gadget. Akhirnya pertengahan saya coba bikin konten film, itu nggak nyampe 500k. Bukan 500.000 ya, 500k. Itu nggak sampai. Nggak sampai. Makanya nggak kamu terusin. Tapi untuk di TikTok itu meledak. Untuk konten perfilman, karena untuk film itu di TikTok bukan film aja, semuanya gampang banget cari view. Lain di YouTube. Oke. Tapi masih aktif kontennya di YouTube? Terakhir kali ngupload kapan? Terakhir kali upload itu udah nggak ingat berapa bulan. Cuman saya udah bikin konten satu lagi belum diupload. Oke, kita tunggu aja ya. Kita tunggu aja di channel Emitaba. Linknya ada di deskripsi. Ini lagi bosku. Kamu setelah sudah gak pernah nge-YouTube, terus tunangan, sehari-hari itu kerja apa bosku? Sehari-hari itu untuk sekarang sebelum berangkat kembali berlayar kan? Untuk sekarang itu saya masih nganggur Kak. Cuman ya alhamdulillah aja, ada aja rezeki. Untuk saat ini kan akhir-akhir ini mau ada imtihanan. Jadi salah satu madrasah di Tanah Merah itu ngejob saya untuk bikinin konten untuk ditampilkan nanti pas imtihanan, pas malam hiburan. Oke, jadi apa aja dikerjain ya? Apa aja dikerjain. Karena kan orang kalau udah tunangan artinya kan mau nikah. Sedangkan nikah kan butuh biaya, ya kan? Biaya. Makanya kamu mau berangkat. Udah ketemu jadwalnya? Untuk jadwal itu belum. Tapi bulannya? Bulannya itu saya dapat konfirmasi dari manajer saya sekitar akhir bulan ini, bulan 3 sama bulan 4. Oke. Itu banyak permintaan. Tapi YouTube ini bakal kamu tinggalin atau tetap akan konten? Untuk YouTube itu kan banyak yang mempertanyakan kenapa nggak lanjut, Eman ini tuh. Saya mau banyak, kamu berhenti apa gimana? Saya nggak bilang berhenti, cuman vakum. Vakum itu kan sementara, nanti bisa dilanjut lagi. Oke. Nah, rencana saya mau lanjut, kan konten prank sekarang kayak kurang rame. Betul. Jadi saya nanti rencana itu mau upload lagi setelah saya berangkat. Berangkat itu bikin konten-konten di luar negeri. Oh, itu keren. Vlog ya? Vlog, lebih ke prank juga. Cuman saya mikirnya dari sini tuh Kak, kalau ngeprank takut kan kita nggak tahu apa sifatnya orang Indo sama orang luar seperti apa. Kalau saya nanti ngeprank terjadi masalah, saya bisa ditahan di sana. Takut. Iya, kalau cuma ditahan. Pacung kaki ke tasik. Kan nomor aku. Iya. Benar. Oke.
Jadi tetap YouTube ini akan tetap ada. Tetap ada Amitabha. Cuman nggak tahu ke belakangnya entah itu vlog ataupun ngeprank. Oke. Bro, pernah ada titik terendah apa bro selama kamu hidup? Titik terendah. Mungkin orang yang nggak tahu, followersmu nggak tahu. Yang selama ini orang cuma taunya Amitabha yang suka ngeprank. Iya. Nggak tahu. Pernah ada titik terendah seperti apa kamu yang ngerasa hidup ini nggak berguna? Kalau masalah hidup itu saya mikir positifnya ya. Apa aja, tentang apa aja ini? Untuk titik terendah itu ya sekitar sekarang itu Kak. Sekarang ini? Karena dulu waktu saya sebelum nge-YouTube saya belum banyak dikenal orang, belum dirangkul orang, ya mungkin ya hanya keluarga sekitar kita aja. Setelah saya nge-YouTube, banyak tuh teman-teman yang ngerangkul, ayo Mi sini main-main. Oke. Nah, cuman dimanfaatin aja. Contoh ketika ada acara saya disuruh datang, cuman buat nyumbangin biaya itu dari hasil konten saya. Bukan dibayar malah? Bukan. Oke. Enggak, itu bukan teman-teman kreator, cuma teman-teman main biasa lah, banyak lah diundang. Ya, sini Mi, ada acara. Saya ini sumbangan buat acara ini biar lebih inilah. Oke. Setelah saya udah berhenti nge-YouTube, nggak punya penghasilan, akhirnya saya diem di rumah, gak ada teman-teman. Ada acara bahkan lihat di story itu saya nggak diundang itu. Jadi itu dibuat pelajaran. Oh, ternyata orang ini yang ngajak saya ketika saya ada, orang ini ngajak saya ketika nggak ada, seperti itu. Betul, itu titik terendah kamu berarti ngerasa kayak. Akhirnya saya sekarang ini tahu siapa aja orang-orang yang masih ngerangkul saya, siapa yang ngebuang saya, seperti itu. Keren. Dendam nggak? Untuk dendam sih nggak ada. Cuman buat pelajaran aja. Oke, dendam sih nggak, tapi lupa enggak. Keren. Keren berarti. Target karir ke depan selain berlayar, entah itu nanti ketika sudah layar pulang mau bikin apa, punya nggak cita-cita usaha sendiri atau apa? Sudah ada semua itu. Apa itu target karirnya? Berangkat berlayar. Kalau saya jujur ya Kak, kalau di Indonesia itu mohon maaf bukan ngerendahin gaji di Indonesia. Oke, iya paham. Saya itu orangnya suka bukan foya-foya sih, cuman saya lebih ngehargain temen, ngehargain acara undangan-undangan teman, keluarga, seperti itu. Kalau di Indonesia itu untuk keperluan sendiri banyak, untuk keperluan sama teman-teman itu banyak. Jadi kalau penghasilan segitu saya rasa kurang. Jadi kalau kita berangkat, kalau ke luar negeri itu hasilnya cuman satu dikirim ke keluarga untuk tabungan masa depan, sebagian buat biaya saya yang di luar. Jadi target saya ke luar negeri itu ini Kak, nabung buat usaha di rumah. Usahanya apa? Kalau saya lihat kan, saya kan nggak mau ninggalin kampung halaman. Oke. Jadi untuk saya lihat untuk saat ini usaha di kampung itu paling lancar, satu apotek. Oh, keren. Dua kayak bangunan. Material. Oke. Terus cukur barbershop. Oke. Mungkin untuk sementara, kalau dulunya sih saya mikir untuk keperluan sehari-hari. Apa namanya itu? Kayak sembako. Nah, tapi sekarang di Tanah Merah itu banyak banget sembako. Oh, sudah banyak sembako. Jadi sementara 3 itu. Tapi keren pemikiranmu. Iya. Apa yang kamu sebutin 3 ini itu sumber dayanya manusia ya. Jadi gak bakalan mati-mati. Iya. Misalnya tadi kamu bilang material, itu setiap orang itu kalau berlomba-lomba untuk membesarkan rumahnya. Apotik itu
Apotek itu bakalan nggak laku kalau nggak ada orang sakit, dan itu nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Pasti sakit. Pasti sakit. Barbershop. Itu kalau orang di seluruh Indonesia ini mau botak semua, berarti nggak laku. Artinya pinter loh ini cara ininya. Iya Kak, soalnya saya mikir apa yang paling rame dan jarang orang dibuka. Seperti itu. Keren. Itu kalau nanti punya modal ya berarti. Kenapa saya seperti itu? Karena saya belajar dari dulunya. Oke. Gak mau ninggalin keluarga kecil kita kelak. Jadi kita berangkat, punya usaha jalan, saya berhenti berlayar sama keluarga. Karena kakak kan tahu sendiri, dari pertama lahir sampai saat ini pun saya kurang kasih sayang dari orang tua. Bahkan saya mau cerita Kak, ini bukan ya, boleh. Bukan ngebuka aib keluarga ini pelajaran buat teman-teman di rumah. Betul. Bahkan saya, orang tua saya, ibu sama bapak yang cerai itu bukan karena apa, saya sendiri yang minta untuk mereka pisah. Iya. Kenapa alasannya? Alasannya dulu waktu saya kecil ya wajar lah tengkar. Nah setelah saya sudah dewasa, saya sudah mikir sendiri, saya sudah bisa cari uang sendiri, bisa mikir mana yang baik yang buruk. Orang tua saya itu bertengkar Kak, saya sudah dewasa. Akhirnya saya memberanikan diri. Apa kamu nggak malu setiap hari tengkar didengar tetangga? Kalau seminggu, 1 bulan sekali 2 kali masih wajar Kak. Itu sepertinya setiap hari Kak. Jadi akhirnya saya bilang, daripada kalau sampai besok kalian berdua tengkar lagi, udah cerai aja. Kamu bilang kayak gitu? Bilang gitu, saya nekat Kak. Karena saya malu dengar sama saudaranya, sama tetangganya seperti itu. Akhirnya tengkar lagi mereka. Udah, saya pergi. Sebelum kalian cerai, saya nggak mau balik ke rumah ini. Mending kalian cerai aja. Itu kamu bilangnya langsung ke keduanya? Langsung ke keduanya Kak. Respon mereka gimana bosku? Respon mereka ya pertamanya ya diam. Cuman mungkin mereka lah mikir. Saya kasihan sama adik saya Kak. Adik saya tuh nggak bilang, cuman ya diam aja. Mungkin karena nggak tahu karena apa. Saya diam aja. Akhirnya kelamaan mereka pisah. Saya mikir gimana ya, udahlah pisah aja. Akhirnya mereka pisah. Kalau ibu saya udah nemu pasangannya. Kalau untuk ayah saya mungkin nggak tahu kenapa. Sekarang ya, untuk sekarang. Untuk ayah saya masih tetap sendiri. Ketika mereka pisah, kamu kembali ke rumah. Kamu seneng atau malah gimana? Kalau puas atau gimana perasaan kamu? Atau malah makin sedih? Saya pribadi puas karena nggak melihat pertengkaran mereka Kak. Seperti itu. Daripada dulunya tiap hari tengkar ribut, saya nggak tahu yang mau ngelerai. Ya seperti itulah Kak. Nyesel nggak ketika sekarang nih di titik yang sekarang? Nyesel nggak kamu pernah ngomong seperti itu dulu? Saya pribadi nggak tahu kalau untuk adik saya, orang tua saya nggak tahu nyesel enggaknya. Kalau saya pribadi nggak nyesel, karena orang tua cewek saya udah bahagia sama kehidupan barunya. Cuman yang saya kasihan ya orang tua cowok saya. Cuman mau gimana, kesalahan cowok saya, orang tua saya yang bapak. Yang cowok gak bisa ngontrol emosi, yang cewek ya gimana lah cewek cerewet. Seperti itu. Ini bukan buka aib loh ya. Pelajaran buat
teman-teman saya di rumah ataupun dimanapun kalian berada, harus pintar-pintar lah. Kalian sudah dewasa, yang senasib, punya senasib kayak kamu ya. Bahkan saya tidak mengindahkan masa-masa saya broken home, jadi anak pang, terus ke pergaulan bebas. Jangan sampai, meskipun orang tua kalian sudah cerai, jangan sampai kalian terjun ke dunia kegelapan. Oke. Dunia kegelapan itu hanya menenangkan sementara. Setelah itu pusing lagi, makin pusing. Bahkan saya, Kak, yang mau ngelamar tunangan saya sekarang ini ya, itu sebelum-sebelumnya saya dinilai negatif sama warga sekitar lah. Karena kehidupan saya yang dulu. Oke. Jadi saya punya niatan baik, punya mau meminang anak orang. Jadi sebelum saya masuk ke tunangan saya yang sekarang itu banyak pengorbanan, Kak, demi memulihkan nama baik saya. Satu contohnya pengorbanannya. Satu, berhenti dari hal-hal negatif. Oke. Terus ambil hati kedua orang tua, keluarga tunangan saya sama orang-orang sekitar itu. Intinya berbuat hal-hal positif lah. Tapi itu bukan settingan, real dari hati. Memang niatnya mau berubah. Karena untuk merubah hal-hal negatif itu sangat sulit, Kak. Setuju. Sangat lama untuk memperbaiki nama baik. Untuk memperjelekkan diri itu satu hari aja udah bisa. Gampang ya? Gampang. Tapi gimana orang tua tunangan ke kamu? Baik semua? Alhamdulillah semua menerima baik. Bahkan tetangga kerabatnya sudah menerima saya dengan baik. Emi Taba yang dulu bukan Emi yang sekarang lah ya. Sudah berubah. Betul. Nah, jadi ya ini juga pelajaran buat temen-temen kan. Gak semuanya orang tahu kenapa kamu bandel ya. Lewat dari sini, lewat channel ini kamu bercerita, akhirnya orang tahu. Alhamdulillah. Lega bro cerita bro? Alhamdulillah sangat lega. Keren. Sukses buat Emi ya. Sukses selalu buat karirnya yang mau berlayar. Semoga cepat berangkat. Dan tujuannya pulang untuk menikah kan ya? Semoga secepatnya tercapai. Thank you sudah hadir di Dulatif Podcast Emi. Amin. Alhamdulillah. Saya senang kamu hadir bercerita di sini. Saya mendapatkan ilmu baru dari kamu. Iya. Keren, Kak. Saya mau nyampein sesuatu. Oke, boleh monggo. Ini kan untuk sementara waktu saya di Indonesia. Channel saya kan nggak berjalan. Iya. Buat teman-teman yang mau ngelanjutin channel saya bisa konfirmasi. Tapi dengan syarat itu konten prank. Yang minat jadi konten kreator prank bisa konfirmasi sama saya. Channel saya dikelola sama sampean, kita bisa konfirmasi kerjasama. Nanti saya kasih link IG TikToknya di deskripsi punya Emi ya. Dan jangan lupa bro, kalau mau berangkat berlayar biar kamu itu tetap cool dan ganteng, itu pakai Perfect Man. Perfect Man. Iya bro, Perfect Man ini banyak produknya bro. Ada pomade. Ada sabun wajah. Ada sabun badan bro. Ada sabun badan, ada parfum cowok dan cewek. Dan juga ada deodoran spray. Kan tobuk bro, Rexona yang dito bro. Deodoran spray, ada semprotan sekarang. Dan juga ada hair spray, vitamin rambut. Itu cocok buat kamu. Karena rambutnya kan palong dua. Iya. Dan juga ada hair powder, pomade, bubuk. Bubuk bro, jadi biar gak lengket. Siap. Dan juga hair tonic vitamin rambut, itu cocok banget. Ini produk barunya Perfect Man. Cara ordernya itu bisa kalian lihat di link deskripsinya hanya di Dulatif Channel. Begitu. Thank you Emi Taba sudah hadir ke sini. Thank you sudah berbagi cerita. Kita tutup podcast ini dengan tung dua telok tutup. Ngucap. Tung dua telok tutup.